Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merusung materi asas-asas manajemen. A. Arti asas manajemen. Manajemen berasal dari kata manage dan dalam bahasa Latin manus yang berarti memimpin, mengatur, atau membimbing. Manajemen bukan sekadar ilmu dan seni, tetapi merupakan kombinasi keduanya. Manajemen menurut para ahli Harold Kohns and Krill O'Donnell. Manajemen merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain sehingga diperlukan koordinasi terhadap kegiatan planning, staffing, directing, and controlling. B. Fungsi manajemen. Yang pertama itu fungsi-fungsi organik. Mutlak dijalankan oleh manajemen, bila tidak atau tidak mampu, lambat atau cepat organisasi mati. Kedua yaitu fungsi pelengkap, tidak mutlak, sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha, pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. C. Unsur-unsur manajemen. 1. Manusia. Sangat menentukan. Manusia membuat tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa manusia tidak akan ada proses kerja. Pusat sentral manajemen. 2. Money, uang. Uang penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu. Usaha. Besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang. 3. Mesin, alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunanya sangat tergantung kepada manusia, mempermudah tercapainya tujuan hidup manusia. 4. Metode, cara-cara kerja. Tercapainya atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya. Dengan cara kerja yang baik akan mempermudah jalannya pekerjaan. 5. Material, bahan-bahan perlengkapan. Manajemen ada karena kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. 6. Market, pasar. Fungsi pasar penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi. Sesuatu kegiatan usaha pasar sangat penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. D. Teori manajemen. 1. Scientific Management, teori insentif, tahun 1903. Tokoh Taylor Fayol, Gulick Rubik fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Perlu dikembangkan metode kerja dan standar kerja. Muncul time and motion study, studi gerak dan studi waktu dalam pelaksanaan pekerjaan. Prinsip-prinsip kerja, setiap orang dalam organisasi tinggi atau rendah harus diberi perlengkapan kerja yang standar dan insentif yang tinggi agar hasil kerja berkualitas. 2. Teori hubungan manusia, Human Relation, tahun 1930. Tokoh Follett Mayo, Rollesberg, sanggahan teori finansial untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan dinamis dan harmonis. 3. Behavior Science, teori perilaku, 1950. Tokoh Chester Bernard Herbert Simon, gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia. Psikolog, sosiologi, ilmu politik dan ekonomi. Fokus pada perilaku yang kerja yang kooperatif dalam organisasi formal, work behavior informal organizational. Produktivitas kerja individu akan membawa produktivitas kerja organisasi dan akan tergantung pada perilaku orang-orang dalam organisasi. Perilaku akan tergantung pada kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Tingkatkan produktivitas individu. Berikan insentif sesuai dengan tingkat kebutuhannya.
Kita masuk yang ke itu. Kita masuk planning, perencanaan. Kita masuki planning, perencanaan. A. Planning, perencanaan. 1. Arti perencanaan. Bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan, antara lain W.H. Neumann. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Lewis A. Allen. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil diinginkan. H. Cons dan O'Donnell. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pembelian berbagai alternatif, tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Son dan Peslegen. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dikenal administrative planning, business unit management planning, dependency and operational. George R. Terry. Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha berhubungan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masalah yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Kesimpulan, perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang dikerjakan kemudian. B. Fungsi perencanaan. Interpretasi dapat jelaskan, menguraikan, menjabarkan kebijakan umum, general policy dari bentuk kerjasama. Manajemen. Forecasting dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Koordinasi. Sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Ekonomis. Mengandung prinsip ekonomi hemat agar kegiatan manajemen efisien. Pedoman. Jadi pedoman, patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan dimaksud. Kepastian. Menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak coba-coba. Preventive control. Alat pengontrol dan penilai agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas manajemen. C. Prinsip asas atau asas manajemen. Contributor. Membantu tercapainya tujuan manajemen. Primus activity. Kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Participes. Mencakupi seluruh kegiatan manajemen, menyuruh dalam setiap level. Alternatif. Adanya alternatif atau pilihan bahan, waktu, tenaga, biaya dan tersebut. Efisiensi. Nilai efisiensi, penghematan dan kerapian. Limiting factor. Faktor yang urgen, terang, jelas, tegas dan tidak bertele-tele. Fleksibilitas. Mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang diubah-ubah. Strategis. Punya siasat atau strategi agar diterima atasan, masyarakat maupun anggota untuk melaksanakannya. D. Macam-macam perencanaan. 1. Penggunaan. 2. Proses. 3. Jangka waktu. 4. Wilayah atau tempat perencanaan. 5. Materi atau objek. 6. Segi umum atau khusus. Sumber perencanaan. Sumber perencanaan. 1. Kebijakan pucuk pimpinan. 2. Hasil pengawasan. 3. Kebutuhan masa depan. 4. Penemuan baru. 5. Praaksara dari dalam. 6. Prakarsa dari luar. F. Pembuatan perencanaan. 1. Perorangan, tenaga staf. 2. Unit staf, bagian perencanaan. 3. Panitia, badan perencanaan. 4. Kontraktor, konsultan. G. Tindakan atau langkah-langkah. Menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. Kedua itu, mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. 3. Mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklasifikasikan informasi yang sudah terkumpul. 4. Melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan
pelaksanaan rencana, memilih rencana yang akan diajukan, yang memantapkan perencanaan dan mempertimbangkan hambatan-hambatan dengan berbagai kegiatan. 5. Menetapkan planning alternatif. 6. Memilih dan mendesain rencana yang diajukan. 7. Membuat sintesis metode alternatif penyelesaian. 8. Mengatur urutan waktu rencana secara terperinci. 9. Mengadakan evaluasi atau penilaian. Perencanaan yang baik. 1. Mengetahui sifat atau ciri atau prinsip rencana yang baik. 2. Memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. 3. Memandang proses perencanaan sebagai sesuatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Perorganisasian. Arti organisasi pertama itu dari James De Money. Organisasi adalah bentuk siap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu dari George R. Terry. Organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. B. Hakikat organisasi. Sebagai alat manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah relatif statis. Yang kedua itu organisasi sebagai proses dinamis. Unsur organisasi ada 3, yaitu kelompok orang, kerjasama, tujuan bersama. D. Fungsi organisasi. Mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja, mencegah kesimpangsiuran kerja, menentukan pedoman kerja. Prinsip organisasi. Ada 12 prinsip organisasi sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan tujuan dan objektif dengan jelas dimengerti, dipahami, diterima, dijiwai setiap orang dalam melaksanakan tugas, agar tidak terjadi penghematan tenaga, agar terjadi penghematan tenaga, material, biaya dan waktu. 2. Kesatuan arah, unity of direction. 3. Kesatuan perintah, unity of command. 4. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang, delegation of authority. 5. Pembagian tugas. 6. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. 7. Pola dasar organisasi harus relatif permanen. 8. Adanya jaminan jabatan, security of tenure. 9. Balas jasa yang diberikan kepada seorang harus setimpal dengan jasa yang diberikan. 10. Penempatan orang sesuai dengan keahliannya, the right man in the right place on the right time. 11. Batas kemampuan pengawasan, span of control atau jenjang bertangga, hierarchy. 12. Koordinasi. F. Bentuk-bentuk organisasi. Lini atau garis, line organization. Suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif, chief eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab pada satu tangan. 2. Organisasi staff. Staff organization adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun bentuk yang lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan, tidak mempunyai garis komando ke bawah ke daerah-daerah. 3. Organisasi line, garis, dan staff. Line and staff organization. Suatu bentuk di mana pimpinan dibantu oleh staff dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dan tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah atau dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. 4. Organisasi tipe panitia. Komite type of organization adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif terdiri dari atas beberapa orang. Segala keputusan diambil dalam suatu quorum
dan menjadi tanggung jawab bersama. Organisasi publik dan organisasi bisnis. Definisi organisasi publik. Organisasi publik adalah organisasi yang berkaitan kegiatan pokoknya adalah dengan menghasilkan barang dan atau jasa publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Barang publik adalah barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah organisasi yang berkegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang dan atau jasa privat untuk memperoleh keuntungan. Barang privat adalah barang yang dapat disediakan melalui pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Konsep organisasi publik dan bisnis. Publik of people, yang berkenaan dengan masyarakat. Bisnis, privat, see apart, ditunjukkan hal-hal yang terpisah kepada masyarakat. Tipe produk organisasi publik dan organisasi bisnis. Barang fisik, organisasi publik, KTP, SIM, paspor, jalan, jambatan. Organisasi bisnis, smartphone, TV, laptop, motor, jasa. Organisasi publik, pelayanan pajak. Organisasi bisnis, salon kecantikan, tour and travel. 3. Event. Organisasi publik, perayaan HUT RI, peringatan hari raya. Organisasi publik, siaran bola, dangdut, akademi. 4. Organisasi publik, taman, kota, alun-alun. Organisasi bisnis, studi TV, swasta, Jatim Park, taman wisata. 5. Sifat organisasi publik, barang publik atau barang privat. Organisasi bisnis, barang privat. Cara membuat rencana 10 tahun ke depan. Yang pertama itu kita cari tahu apa yang ingin direncanakan. Yang kedua itu menentukan prioritas. 3. Membuat perencanaan jangka panjang. 4. Percaya pada diri sendiri. 5. Buat tujuan atau tahapan kecil. 6. Kenali tantangan yang akan dihadapi. 7. Buat rutinitas yang mendukung. 8. Menentukan support system. 9. Coba metode. Penggerakan, accenting. Pengertian penggerakan. George R. Terry menetapkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai sesuatu dengan perencanaan dan pola organisasi. Prof. Dr. Mr. C. Prajudi Astomudirjo. Pengaktifan orang-orang yang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Prof. Dr. Haji Arifin Abdurrahman MPA. Kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja. B. Istilah pergerakan. Terdapat beberapa terminologi pergerakan dalam bahasa asing, antara lain accenting, yaitu pergerakan orang lain secara umum dari belakang. Directing, yaitu pergerakan orang lain dengan memberikan petunjuk dan pengarahan. Commanding, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah atau komando dan kadang-kadang dipaksaan. Motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan instruksi, alasan, bimbingan, nasihat, dan koreksi. Staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada fungsi yang sesuai ataupun dengan memberikan jabatan tertentu. Leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. Teknik penggerakan. Jelaskan tujuan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi. 2. Itu usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. 3. Jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. 4. Jelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. 5. Usaha agar setiap orang mengerti struktur organisasi. 6. Jelaskan peranan apa diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk menjalankan oleh setiap orang. Pengawasan, controlling. A. Pengertian pengawasan. George R. Terry. Proses penentuan apa yang akan dicapai itu standar
apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Dr. M. Manulang. Suatu proses menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula. Prof. Dr. Sondang P. Siagan. Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sasaran pengawasan. Bahwa melalui pengawasan perilaku tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan serta pengalamannya, dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana. Bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan objektif dan rasional dan tidak atas dasar personal likes and dislike. Bahwa tidak terdapat penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, maupun dan terutama keuangan. Sifat pengawasan. Fact finding, menentukan fakta. Pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Preventif, mencegah. Proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Masa sekarang pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan kini sedang dilaksanakan. Sebagai alat pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, tidak dipandang sebagai tujuan. Mempermudah tercapainya tujuan. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan efisien. Jangan sampai pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi. Menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah. Pengawasan tidak untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. Bersifat membimbing. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan yang ditentukan. Teknik pengawasan. Pada prinsipnya terdapat dua teknik pengawasan. Pengawasan langsung, direct control. Apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, on the spot report. Pengawasan tidak langsung, indirect control. Pengawasan dari jarak jauh dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dan dapat berbentuk tertulis dan lisan. Metode pengawasan. Metode observasi langsung, metode pengamatan langsung oleh atasan pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. Metode statik. Pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara sistematik dan grafis. Statik disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah dipahami. Metode laporan. Pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan, kekeliruan, penyalahgunaan dari laporan yang diterima. Fungsi pengawasan. Ada beberapa macam fungsi pengawasan yang baik, antara lain mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan atau kelemahan, menindak penyalahgunaan penyelewengan, mendinamisasi organisasi kegiatan manajemen, mempertebal rasa tanggung jawab, mendidik pegawai pelaksana. Proses pengawasan. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan antara lain, yaitu menentukan dasar standar pengawasan, meneliti, memeriksa, menilai hasil yang dapat dicapai, membandingkan hasil pelaksanaan dengan dasar standar yang telah ditetapkan, memperbaiki penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan dengan tindakan koreksi. Sekian dari saya, terima kasih.